Sahabat Katolik dimanapun kalian berada, saat ini kami akan membahas tentang sejarah Gereja Katolik Indonesia pada masa Jepang. Dari kami, saya Priscilla, saya Valerie Mangeler, dan saya Angga Enggom. Sejarah Gereja Katolik di Indonesia pada masa Jepang. Secara historis, Jepang baru masuk ke tanah air pada tanggal 10 Januari 1942. Pada waktu itu, kehadiran Jepang dilihat oleh masyarakat Indonesia sebagai penyelamat atas penguasaan Belanda. Ada harapan baru yang terbesit dengan hadirnya Jepang di Nusantara. Namun, dengan berjalannya waktu, Jepang justru menjadi penjajah baru yang lebih kejam daripada penjajah-penjajah sebelumnya. Jepang ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia. Untuk mewujudkan rencananya, tak heran bila Jepang seringkali menggunakan cara-cara tak manusiawi terhadap bangsa Indonesia. Gereja banyak mengalami penganiayaan, pemberantasan, bahkan menjadi korban kebengisan tentara Jepang. Banyak misionaris dibunuh, pengembangan gereja pun dibatasi. Gereja pada masa kependudukan Jepang dengan sistem politiknya terhadap Indonesia yang berimbas pada soal pengakuan akan eksistensi gereja Katolik. Pada tanggal 7 Desember 1941, pasukan udara Jepang menyerang Pearl Harbor di Pasifik maupun Pulau Luzon di Filipina. Walaupun belum ada serangan ke Hindia Belanda, namun pada tanggal 8 Desember 1941, pemerintah Belanda mengikuti sekutu-sekutunya menyatakan perang terhadap Jepang. Sejak 10 Januari 1942, penyerbuan Jepang ke Indonesia dimulai. Setelah sekian banyak lokasi diduduki tentara Jepang, maka pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, dan Gubernur Jenderal Tjeerda van Starkenborst-Stehouwer ditawan. Sikap Jepang terhadap Gereja Katolik di Indonesia. Melihat pada situasi politik yang dijalankan Jepang di atas, tak dipungkiri bahwa gereja pun mengalami imbas dari sistem politik yang diterapkan Jepang terhadap bangsa Indonesia. Hal mendasar di balik seluruh tindakan politik Jepang pada waktu itu adalah ingin menghilangkan kuasa penjajahan Barat yaitu Belanda di daratan benua Asia, khususnya juga di Indonesia. Jepang ingin agar seluruh wilayah selatan Asia menjadi suatu permakmuran yang dikuasai Jepang. Untuk itu, bekas-bekas yang melekat pada penjajahan Barat perlu dihilangkan. Semenjak penguasaan tentara Jepang, hal-hal konkret yang dialami oleh gereja Indonesia antara lain: yang pertama, eksistensi gereja Katolik dalam arti tertentu kurang diakui keberadaannya. Hal ini terlihat dari bagaimana perlakuan tentara Jepang terhadap agama Islam dan agama Kristen. Agama Islam sebagai agama mayoritas cukup diakui keberadaannya dan diberikan peran penting dalam seluruh peta politik bangsa Jepang. Yang kedua, sebagai akibat dari ketidakmampuan membedakan gereja dan penjajahan, yaitu Belanda, sebagai dua institusi yang berbeda, Jepang kerap kali berlaku tidak adil, kejam terhadap para misionaris Belanda. Pada masa itu, hampir semua misionaris di Indonesia ditahan, sementara para misionaris Jerman dibebaskan. Yang ketiga, ditutupnya pendidikan Barat di Indonesia.
program sekolah tidak boleh lagi mengingatkan orang pada budaya dan ekspansi Barat. Misalnya, bahasa yang digunakan, sarana belajar yang digunakan tidak boleh berasal dari Belanda. Sejarah Gereja Katolik di Indonesia pada masa pendudukan Jepang antara tahun 1942 hingga 1945 melibatkan pemimpin gereja dan rohaniwan yang berperan dalam menjaga integritas gereja dan nilai-nilai keagamaan di tengah tekanan pendudukan. Monsinyur Albertus Sogija Pranata, Uskup Semarang yang memainkan peran besar dalam membimbing umat Katolik di wilayahnya. Ia dihormati karena sikapnya yang bijaksana dan berani dalam menghadapi tekanan pendudukan. Monsinyur Antonius van Velsen, Uskup Malang yang terkenal karena sikap tegasnya melawan penindasan Jepang terhadap gereja Katolik dan kebebasan beragama. Situasi gereja Katolik di Indonesia Timur, gereja Katolik di Pulau Jawa, dan gereja Katolik di Pulau Kalimantan pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, situasi gereja Katolik di Indonesia Timur. Di wilayah Indonesia Timur, perkembangan kehidupan gereja cukup berkembang di daratan Flores. Meskipun Jepang mengeluarkan seruan untuk menginternir para misionaris, yaitu pastor, suster, dan bruder dari Belanda, namun sejumlah kecil dari mereka diperbolehkan tinggal, di antaranya Monsinyur Leven SVD, seorang vikaris apostolik asal Jerman, tetapi memilih kebangsaan Belanda. Yang kedua, situasi gereja Katolik di Pulau Jawa. A. Gereja di wilayah Semarang. Sejak bulan September 1943, semua misionaris yang berkebangsaan Belanda diinternir. Dan pada 1 tahun itu juga, semua sekolah misi diambil alih oleh Jepang. Beberapa sekolah seperti Kolese di Mutilan, Ambrawa, dan Jakarta ditutup. Seminari-seminari menengah terpaksa dibubarkan. Biarpun begitu, gereja tidak kehilangan akal. Sebagian dari anak-anak diberi pelajaran di pastoran-pastoran. Seluruh pekerja dibebankan kepada 12 imam projo dan 12 imam dari 4 kongregasi. B. Gereja di wilayah Jakarta. Sementara di Jakarta, Monsinyur Willekens SJ berhasil tidak diinternir. Semua ini disebabkan oleh pendirian yang keras lagi, berani, dan kecerdasannya yang tidak bisa diimbangi oleh tentara Jepang. Berkat keberaniannya yang luar biasa dan kecerdasannya, segala rencana busuk Jepang dapat diruntuhkan dan digagalkan. Yang ketiga, situasi gereja Katolik di Kalimantan. Pada tanggal 19 Desember 1942, kota Pontianak dibom oleh pesawat-pesawat udara tentara Jepang. Rumah sakit Katolik dan pasukan pemadam kebakaran di bawah pimpinan Bruder Kosmas OFM CAP membantu penduduk di seluruh kota. Sesudah tentara Jepang menduduki seluruh pulau Kalimantan, semua imam diinternir di kota Kuching. Hanya Pastor Pacificus Bong Jun Kin OFM CAP masih bebas. Ia berusaha mengunjungi paroki-paroki secara teratur sampai ia ditahan juga pada bulan Agustus 1944. Akan tetapi, dengan demikian ia selamat dari pembunuhan massal yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap tokoh-tokoh terkemuka di seluruh Kalimantan. Sekian video kali ini. Semoga video ini dapat membantu sahabat Katolik agar lebih mendalam pengetahuannya tentang sejarah gereja Katolik di Indonesia.
Indonesia pada masa Jepang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.